Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Shalom. Shalom. Saya sampaikan berkat bagi saudara-saudara yang setia sebagai jemaat. Berkat itu hari ini dan akan ditambahkan saat-saat saudara sedang mendengarkan firman. Buatlah keteguhan dalam dirimu untuk menerima kebenaran firman Allah. Sebab hari ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, firman ini akan menjadi investasi bagi saudara-saudara. Ia penuh dengan kasih karunia oleh firman. Shalom. Allah kita maha besar dan kaya oleh firman atau dalam firman. Hari ini saya mau angkat firman Allah seperti minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, adalah Allah itu sendiri. Betapa besar dan dahsyatnya saudara sebagai anak-anak Tuhan, Allah berbicara kepada saudara. Hari ini pun saya sampaikan investasi dan sekaligus saya bagi-bagi bagi saudara-saudara sekalian. Bukakan hatimu dengan imanmu untuk menerima, supaya yang sakit pun disembuhkan. Tidak perlu saudara-saudara ke rumah sakit, katakan amin. Yang susah pun tidak perlu nonton televisi atau apa-apa yang disebut dengan hiburan ataupun dengan komedi-komedi yang lain. Karena Tuhan hari ini menghibur. Dan ada banyak hal yang masih rahasia untuk diberitahukan kepadamu supaya pengetahuan kita terbuka. Karena firman Allah saya sampaikan kepada saudara-saudara, Ratapan 3 ayat 22 dan 23 ditampilkan. Berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Mari sama-sama kita untuk membaca 2-3 ya. Saya ulangi, mari kita ulangi bersama-sama. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. 2-3 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya sering berkata kepada saudara-saudara, investasi Allah ditinggalkan bagimu supaya engkau jangan miskin, katakan amin. Supaya engkau jangan susah, supaya engkau jangan linglung, supaya engkau saudara-saudara kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus tidak berjalan dengan tidak pasti, melainkan pasti adalah bersama Dia untuk mendapatkan semua berkat-berkatnya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Hari ini disampaikan kepada saudara-saudara, tak berkesudahan rahmat kasih setianya di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya? Hari ini tentu aku sebagai hamba menyampaikannya dengan fakta, menyampaikannya juga dengan nyata, supaya bukan mengambang apa yang disampaikan. Karena firman Allah ini adalah Allah yang sedang berbicara, katakan amin. Dan aku percaya sebagai hamba, karena aku adalah hamba, Dia akan berkata-kata dengan aku, bukan dengan yang lain, dengan dirimu sendiri, tidak, melainkan Allah yang akan berfirman kepada saudara-saudara tentang kasih karunia-Nya yang pertama. Saya akan sampaikan kepada saudara-saudara, begitu besar apapun yang ada di sekitarmu, di sekelilingmu, dan bahkan yang sudah ada padamu, dengarkan baik-baik, itu semua bertambah, berganda, dan engkau akan nikmati lebih nikmat bagi saudara-saudara daripada orang lain untuk menikmatinya. Karena kekasih Tuhan, semua apa yang sudah diberi atau apa yang masih ada di samping kirimu, di samping kananmu, dengan kata lain adalah ciptaan Allah yang ada di dalam dunia ini.
saudara sekalian, dengarkan firman itu mengajak. Engkau telah ditebus oleh darah yang mahal. Karena itu engkau adalah menjadi anak-anak Allah. Katakan amin, saudara-saudara. Hari ini saudara-saudara, coba disadari, kita ini adalah anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan itu yang membuat saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan dari kasih karunia. Sebab firman itu berjalan kepada mereka yang berseru, kepada mereka yang bersekutu, kepada mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah, kepada mereka yang berharap, kepada mereka yang dipelihara oleh malaikat. Sebab malaikat Tuhan juga, dia tahu pekerjaannya adalah mengkawal, menjaga dan memelihara anak-anak Tuhan. Anak setan justru dia tidak mau. Karena itu anak-anak Tuhan, dengarlah baik-baik saudara-saudara. Karena memang juga ada ketentuan bagi anak-anak Tuhan adalah suka beribadah di dalam rumah Tuhan. Amin. Ada diberikan kepada saudara-saudara tinggal. Tetapi saya harus ajarkan kepada saudara-saudara, itu ditinggalkan supaya saudara-saudara bisa merenungkannya siang dan malam. Amin. Sehingga kau terhindar dari sesuatu yang namanya judi, minuman-minuman, pergaulan bebas, dan hal-hal yang merugikan di dalam engkau. Karena masih banyak juga anak-anak Tuhan buka telinga kepada dukun yang sedang melakukan aksinya di tengah merugikan kehidupan. Semoga tidak ada di sini. Katakan amin. Sehari ini kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Dengar baik rahasia itu dikatakan baru setiap pagi. Karena tidak pernah aku tertinggal kalau pagi itu bersekutu. Shalom. Itu betul. Investasi pagi aku dapatkan kekuatan. Dan apalagi aku adalah seorang hamba, supaya aku dapat menyampaikan firman dan rahasia yang dimaksud, yang menjadi berkat. Investasi. Sebutkanlah jemaat Tuhan yang hari ini adalah berarti meninggalkan sesuatu demi bagaimana berkat yang baru bagi hari. Baru setiap hari, baru setiap pagi, kata penyanyi yang sudah menikmati berkat-berkat. Amin, saudara. Anda banyak salah sama orang lain berkat ini karena ngilut-ngilut yang bangga, karena kurang sehat, karena baru main bola terlalu capek, sehingga ya sedikit agak boleh-boleh karena masuk angin aku dari bagian batu, sehingga angin itu kerja ini membuat aku tidak enak banget. Dengar baik-baik, tetap juga jawabannya adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1, mari sama-sama kita katakan 2-3 ya. Kuat-kuat 2-3 ya. Pada mulanya adalah firman, firman bersaksi dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berikan tepuk tangan bagi supaya saudara-saudara kencing dengan firman. Di mana ada pernikahan dan di mana ada kesempatan untuk diselenggarakan, maka lakukan, perdengarkan firman Allah. Sebab hari-hari ini juga perlu saya beritahu kepada saudara-saudara, firman disambung, firman ditinggikan, firman dimasukkan saat-saat ini. Dengarkan di negara Iran, karena firman mereka sudah berlari keluar dari gerejanya yang lama. Shalom, shalom. Di Iran baru-baru ini saudara-saudara,
Mereka datang berbondong-bondong karena di sana ada firman. Di tempat mereka sedang berhimpun banyak. Tidak sesuai dengan agamanya, ya apa boleh buat. Karena manusia sekarang ini harus benar, dibenarkan oleh karena hanya yang firman. Karena firman itu adalah Allah. Amin, saudara. Sekarang sudah firman ini adalah Allah. Saya sedang diundang adik saya, juga pendeta. Mulai dari kemarin, dia bicarakan kesempatan adalah bagi kita untuk meresmikan rumah adiknya atau untuk saya, supaya bisa tolong disampaikan kepada itu pendeta, karena dia berbicara kepada Eda. Lalu saya terpikir menangkap berita itu. Akan saya lakukan saat apa? Saat ibadah itu, saya akan sampaikan firman Allah. Dan saya juga akan colek edisi itu. Pendeta Linda Muslim. Suaminya adalah pendeta Maurus. Akan saya colek. Bisa nggak kasih sembako? Ayo siapkan. Atau amplop kepada mereka yang datang. Jangan terbiasa. Kalau masuk di rumah kan, mau datang amplop lah. Orang seperti itu sihir apa lagi dengan baik-baik. Sebab dia kita akan berubah dengan itu konsep saya. Saudara perlu berdoa. Karena apapun ceritanya dari surga, aku sampaikan kepada saudara-saudara bahwa keselamatan ini harus sampai ke ujung bumi. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Karena Roh sudah berbicara juga kepada Rasul Paulus dan kepadaku juga sebagai hamba Allah. Dia katakan begini, tidak akan gagal. Yesus Kristus anaknya Tuhan, anaknya Allah, sudah mati demi menebuskan, demi menebus daripada semua orang yang ada di dalam. Hari ini juga kita ada tamu. Shalom. Karena perang di Irak dia susah, dan dia akan datang ke Israel. Yang saya akan sebut hari ini ada beribadah bersama-sama dengan kita. Bisa boleh berdiri Bapak? Mari kita berikan tepuk tangan. Dengan kata lain, dia sudah bosan dengan apa yang disebut dengan kebiasaan-kebiasaan di dalam agama. Tetapi hari ini dia mau menyembah Yesus Kristus yang hidup atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berikan tepuk tangan yang dibawa oleh Lina keluarga. Boleh berdiri, kita berikan tepuk tangan. Supaya saudara sekalian tahu, ini jawaban doa. Bukankah saudara-saudara sedang berdoa? 300 jiwa Tuhan, supaya gereja ini ada lantai 3-nya. Shalom, dan bisa untuk menampung 1000 jiwa. Karena ada yang tidak gagal dengan baik. Shalom saudara, yang tidak gagal itu adalah semangat pujian pengagungan bagi Allah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan saya katakan ini melainkan Allah sendiri. Saudara tahu ada 3 pengantin baru
Tapi memang pengantin-pengantin yang selalu kita layani, kita berkati di dalam gereja agak sungkan atau tidak mau datang untuk beribadah. Lebih banyak mereka tidak mau beribadah. Kenapa? Dengan beribadah kita tahu rahasia. Ya. Shalom. Kita tahu rahasianya. Rahasianya ialah memang benar. Bagaimana untuk meninggalkan dari kebiasaan-kebiasaan yang lama untuk datang di dalam kebiasaan yang baru, karena ada pimpinan roh dan roh yang ajar. Sehingga bahasa-bahasa mereka berkata begini, aku gemetar, aku takut, aku agak sungkan. Tapi ketika kita tahu rahasianya dengan baik di saudara-saudara adalah supaya mereka sebenarnya masuk di dalam investasi dan menerima karunia-karunia kasih Tuhan yang besar. Katakan amin saudara. Mereka tidak tepukan Yesus Kristus. Yang kedua saya sampaikan kepada saudara-saudara, firman yang memberi kehidupan hanya bagi orang percaya. Saya itu hari ini saudara-saudara perlu berpacu. Katakan amin. Shalom. Jangan menjadi serupa dengan orang dunia, kata Rasul Paulus. Apakah yang dimaksud terdalam ini saudara-saudara? Karena kalau kita sama dengan orang dunia, di pikirannya, di otaknya hanya dengan uang. Dia suka kali mendengarkan nyanyian Oma Irama, uang. Shalom. Hari ini saya mau beritahu, biarlah pikiran kita adalah keselamatan, pikiran kita adalah Kristus dipermuliakan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, dan Dialah adalah kebenaran. Dia yang memiliki investasi apapun yang ada di dalam dunia ini, dan Dia memberikan kepada mereka yang percaya. Marilah hidup kita saudara-saudara sebagai orang percaya. Katakan amin. Shalom. Sebagai orang percaya, aku ingatkan kembali, suka dengar dan merenungkan firman Allah. Dan saya memastikan saudara-saudara, kalau saudara sebagai anak Allah cinta firman Allah, mana mungkin saudara tidak dengar? Mana mungkin? Yang pasti adalah mungkin, karena Tuhan datang tidak pernah merugikan. Katakan amin. Merenungkan firman Allah pun dia dikatakan kepada Musa, renungkanlah firman itu siang dan malam, berkatakanlah kepada anak-anakmu dan keturunanmu kepada bangsa itu juga, supaya mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, melainkan supaya mereka beruntung. Shalom. Jadi bukan orang berdagang saja yang beruntung, tetapi yang merenungkan firman, mengajarkan firman, menyampaikan firman. Shalom saudara. Shalom. Boru inang ini adalah pendeta, namanya Lia Tarigan, pendeta. Gurunya ini kawin kepada pendeta siap pernah beribadah di sini beberapa tahun. Hari ini sedang menggembalakan gereja. Saya kontak tadi, tidak diangkat tetapi dibalasnya. Pak Pendeta, terima kasih kalau ikut dengan Pak Tarigan, Pak Ginting sudah datang beribadah. Terima kasih, kata saudara. Karena memang rahasia ada. Kalau kita tahu berbalas budi kepada Tuhan yang memberikan kasih karunia, tidak berkesudahan semua kelimpahan, maka saudara-saudara jangan hanya tahu bersiul-siul dan goyang-goyang kaki. Shalom.
tetapi tahu mengucap syukur, yaitu beribadah. Amin, saudara. Dalam beribadah itu persekutuan kita semakin tinggi. Lihat saudara-saudara, kalau kita dekat saja, katakanlah dengan gubernur, apa yang tidak mungkin? Saya 3 hari yang lalu berteleponan dengan seorang DPR. DPR itu bilang, karena kacau sekarang Bang, bendera politik ini. Tapi aku pikirkannya gereja kita Pak Pendeta. Saya sudah sampaikan juga kepada teman mereka di bidang dari Departemen Agama, Kementerian Agama. Saya sudah sampaikan. Sabarlah ya. Shalom. Shalom. Juga di luar daripada gereja, di luar daripada sepengetahuan kita, di luar daripada kemampuan kita. Itu yang dimaksud. Kenapa itu ada? Karena Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28 berkata, ketahuilah sekarang ini bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan dalam visi-visi dalam pertumbuhan gereja ini, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Dengan baik-baik, aku ingatkan sekali lagi, bagi saudara yang mengasihi Tuhan, bagi saudara yang setia dalam berkat atau setia dalam beribadah, iya bagi saudara berkat pertolongannya untuk membuat semakin baik. Dan mulai mengingatkan kembali bagi saudara sekalian, 2026 mulai ini awal bulan awal, tunjukkan kesetiaan, maka Tuhan akan memberikan kesetiaan. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Kristus. Jadi firman ini memberi kehidupan bagi orang percaya. Kisah para Rasul 2 ayat 39 berkata begini, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Seperti ini saudara-saudara, ini janji, ini firman dan perkataan Allah dengan baik-baik. Jadi banyak masih yang akan dipanggil. Saya percaya saudara-saudara dari keturunan saudara. Shalom. Pemerintah saja tahu dia kok. Anak TNI dibilang kepada bapaknya itu, ada anak, ayo utamakan dari TNI masuk ke TNI, dari kepolisian masuk menjadi polisi dan generasi. Apalagi anak. Shalom. Anak. Sehingga hari ini aku punya kesaksian. Shalom saudara-saudara. Walaupun saya pernah mendapat pencobaan, tapi hari ini perubahan sudah ada, sehingga dia kembali untuk melayani dan mengenai diri seperti yang pernah dia katakan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan saya mau berkata kepada salah satu anak dari anak berarti bawah dulu. Saya menangis dalam beberapa bulan yang lalu. Saya hanya katakan begini kepada anak. Kau harus menjadi purnah, pencobaan ini diselesaikan dengan baik, kau sadar dan bertobat kepada Tuhan. Maka dia menjadi pemenang, diselesaikan dengan segera. Dan hari ini dia telah ditamburi ini semua. Aku melihatnya saja, berkata terima kasih Tuhan. Kalau semua tetap menjadi baik. Tetapi
pencobaan sekarang ini saudara-saudara. Oh, dahsyat. Tawaran-tawaran dunia dahsyat sekarang ini saudara-saudara. Shalom. Yang aku sampaikan kepada saudara sekalian, berjaga-jaga dan banyak berdoa. Untuk hari ini, aku tekankan kepada saudara-saudara, topik khotbah ini adalah investasi Allah sebaiknya kita pergunakan. Dari kasih karunia, berkat-berkat yang melimpah, semuanya adalah untuk dirimu, supaya terjaga menjadi orang rohani. Katakan amin. Menjadi pelayan kelak. Daripada kita hidup dengan baik-baik di luar sono, banyak yang saya layani saudara-saudara. Bayangkan saja, uangnya banyak, tetapi penyakitnya yang membuat dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Usaidikilah Bapak Tarbau ini memang jahat dan jodoh, katanya. Kejahatannya ialah menimpa dirinya sehingga dia semua giginya habis. Shalom. Macam mana lagi mau makan sop? Dia nggak pakai dik. Giginya sudah nggak ada, jalan pun sudah. Aku doakanlah dia. Orangnya kan dia selalu berkata, minyak kali kejahatan memang amal pendeta. Makanya dia seperti. Jadi saya tekankan kepada saudara-saudara bahwa kita jangan sama seperti orang dunia. Investasi pembelian dari semua segala sesuatu yang ada pada saudara, terutama firman ini. Katakan amin. Firman ini, mari peluk yang dimaksud adalah renungkanlah firman itu siapa. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Dia yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dengarkan kata yang kita pada firman itu. Firman ini berkata dan berkata, jadilah bumi, maka jadilah bumi, jadilah langit. Karena firman ini yang berkata, jadilah engkau cakrawala, jadilah bintang-bintang yang ada di atas langit, jadilah semuanya. Karena firman ada pada saudara, shalom, shalom. Karena firman, masakan kita tidak mau merenungkan? Habis waktu hanya bersiul-siul seperti orang padang sendiri. Habis waktu ngopi di gedung kopi sampai 3 kali 4 kali tambah air teh. Terakhirnya dia bilang begini, tambah sebulan apa? Ini adalah orang penipu kecil-kecilan yang membuat kedai kopi tidak bisa bertahan. Karena apa? Dia hanya mengantar uang 5.000, tetapi seharian dia di situ dan gula kopi habis, air panas pun habis. Kejahatan kecil-kecilan, tapi mereka tidak sabar. Makanya saudara-saudara sebagai anak Tuhan, jangan sama seperti orang dunia. Mari kita tentang dunia. Yang terakhir, warisan investasi itu disediakan Tuhan turun-temurun seperti yang saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara. Saya bacakan firman Allah yang berkata begini, Mazmur 25 ayat 13, orang-orang pilihan itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan karena investasi itu, dan anak cucunya akan mewarisi bumi dengan segala kemegahan.